Bapak di rumah etika, mungkin pengalaman Bapak ada hal-hal yang perlu di-share ke kami terkait masalah kasus-kasus tersebut. Nah, ada beberapa mungkin pertanyaan yang nanti ingin kami sampaikan dalam bentuk diskusi ataupun sharing, nanti mohon arahannya. Mudah-mudahan nanti bisa tergali dilema etika dalam praktik nyata sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Baik, silakan. Untuk pertanyaan pertama mungkin dari Bu Pur ya. Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kasus dilema etika, kami ingin memberikan arahan dari Bapak. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral itu sering muncul, sering terjadi ketika sekolah ingin membuat sebuah kebijakan, ya, di mana kebijakan itu melibatkan semua warga sekolah dan dilakukan oleh semua warga sekolah, atau ada kebijakan-kebijakan yang berdampak pada serta didik atau orang tua murid. Misalnya ketika ada contoh anak ingin mengikuti kegiatan pada saat jam belajar, itu kan satu sisi ada kegiatan ekstrakurikuler, tapi di sisi lain kegiatan intrakurikuler, dan ini sering menimbulkan masalah. Nah, pilihan-pilihan itu tentu dipertimbangkan dari berbagai aspek, ya. Belajar itu wajib, tapi kegiatan yang sesuai dengan passion anak, sesuai dengan bakat minat anak juga perlu dipertimbangkan. Seperti itu, sehingga pilihannya itu saja, ya, kaitan dengan tentu susah. Tentu saya harus bertanya ke berbagai pihak, misalnya ke wali kelasnya, ke wakil, bahkan minta informasi ke anaknya sendiri kaitan dengan izin dari orang tua. Ini contoh yang kecil gitu ya. Itu susah sebetulnya. Kemudian yang lainnya yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, misalnya guru yang meminta izin pada saat jam mengajar, jam kerja. Mungkin izinnya juga di perspektif, di sisi pandangan guru itu penting, tapi di pandangan sekolah juga kan penting, ya. Misalnya nih bapak-bapak dipanggil atau ada janji dengan mertua, dengan suami atau istri, ya, atau ingin pergi ke dokter, atau ada kepentingan mengantar anak misalnya, ya. Sementara di hari itu hari jam kerja, minta izin ke kepala sekolah. Nah, ini kan pilihan yang susah, ya. Diizinkan kelas kosong dan juga akan menimbulkan pandangan dari guru-guru yang lain. Kalau saya terlalu mudah memberikan izin pada setiap guru kaitan dengan kepentingannya, ya. Nah, ini kan perlu. Paling saat posisi seperti itu kan saya harus berdialog, ya, tanya seurgen apa, sepenting apa. Itu yang kecil-kecil seperti itu yang sering terjadi, ya. Termasuk pemberian tugas mata pelajaran antara guru senior banget, ya, guru junior, guru baru, ya. Di mapelnya sama, kan suka ada yang udah mesan juga kurikulum, ya, pokoknya saya mah di sini. Sementara berdasarkan evaluasi guru itu, ya, dianggap sudah terlalu lama di level itu sehingga perlu rolling, ya, kelas naik atau ke kelas di bawahnya. Nah, ini kan saya sebagai pimpinan harus siap, ya, harus siap tidak disukai, harus siap, ya, secara hubungan sosial bisa, ya, sesama
kolega di sekolah sama. Jadi nanti kalau jadi pimpinan itu pertimbangan itu yang memang harus diputuskan dengan berbagai macam sudut pandang. Kalau sama-sama satu baik satu buruk gampang, kalau sama-sama baik kan susah. Jadi itu banyak belum kebijakan yang lain, misalnya anggaran mana yang lebih prioritas. Tapi pada saat saya harus mengambil keputusan, saya konsekuen, saya siap tanggung jawab dengan apa yang sudah kita putuskan. Itu gitu, etikanya dan situ seperti itu. Terima kasih Bapak. Terus selanjutnya kira-kira Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang baik. Seperti tadi disampaikan ya, kalau standarnya mengambil keputusan hitam putih, besar kecil, baik buruk itu kan gampang. Misal kecil dari manfaatnya, ya. Baik buruk dari dampaknya. Kalau ini semuanya baik, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Sebagai seorang pemimpin, intinya kan mengambil keputusan. Ketika keputusan itu harus diambil, tentu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Yang terpenting pertimbangan rasional, tidak pertimbangan emosional. Rasional dengan mempertimbangkan berbagai macam dampak atau sudut pandang. Dari sisi pelaksana atau penerima kebijakan itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi ya itulah memang harus diputuskan. Ketika sudah diputuskan, dampak besar kan dua ke si penerima, obligasi atau penerima tugas atau penerima dari yang terdampak dari kebijakan itu, dan penanggung jawabnya tentu ya, yang menetapkan memutuskan kebijakan. Gimana caranya saya mensikapi itu ya? Tadi berdialog ya, dengan berbagai pihak di sekolah ini, tentu kontemplasi ya, memikirkan mempertimbangkan ya, dari berbagai sudut seperti empati lah. Seandainya saya kebijakan ini saya terapkan, seandainya saya di posisi dia, perasaannya seperti apa. Tapi ketika kebijakan itu harus diputuskan sebagai pimpinan ya, tokoh dan siap mengambil tanggung jawab. Intinya kan mengambil keputusan dan bertanggung jawab, itu aja sih. Tadi melanjut pertanyaan dari nomor 2 tadi, sekarang nomor 3. Tadi juga sekilas saya melihat ada langkah-langkah atau prosedur ya yang diambil oleh Bapak dalam melakukan sebuah keputusan. Sekedar konfirmasi tadi jelaskan bahwa adanya diskusi dengan manajemen, diskusi dengan guru-guru MAPA, artinya sudah ada langkah-langkah prosedur ya. Kalau langkah prosedur yang baku itu kira-kira ada nggak Pak? Oh, kalau dalam keputusan ini saya harus langkahnya seperti ini A, B, C, D. Mungkin ada nggak? Kalau sebetulnya secara keilmuan kan setiap keputusan itu harus berdasarkan pertimbangan ya. Pertimbangannya tentu tidak satu. Tapi kalau misalnya keputusan ini ingin mengambil keputusan berdasarkan apa gitu ya. Misalnya saya ingin membuat program unggulan di sekolah. Tentu kan saya tidak berdasarkan, saya kan harus melihat apa sih mau diunggulkan di sekolah ini. Tentu saya harus melakukan analisis ya, cari datanya kemudian dianalisis. Banyak cara analisis SWOT misalnya ya. Untuk cari data kita tanya-tanya, survei atau apalah ke guru, ke murid, ke orang tua gitu ya. Data itu tentu tidak sendiri saya melakukannya, masih melibatkan tim minimal di manajemen.
kaji, kemudian kita bahas, kita lihat dari berbagai macam sudut pandang, dan kebijakan ini memang kita butuhkan, lalu kita putuskan. Yang penting kebijakan itu mungkin dilakukan dan mungkin dicapai gitu ya. Bukan kebijakan yang kapan selesai, dampaknya kita nggak timbangkan gitu ya, waktu pelaksanaannya juga kita nggak putuskan, tentu dari berbagai tahapan-tahapan yang kita lakukan. Kalau kaitan dengan kebijakan yang sifatnya terstruktur kali ya, kebijakan yang kaitan dengan program kegiatan di sekolah. Tapi kalau kebijakan yang insidental, yang sifatnya mendadak gitu ya, seperti tadi keputusan memberikan izin ya, keputusan melakukan kegiatan, misalnya kegiatannya di jam efektif, melibatkan semua guru, melibatkan semua. Pasti guru kan suka mau ulangan, mau apa di sekolah. Nah itu juga tentu harus dipertimbangkan juga. Tapi ketika prinsipnya sih ketika memang harus dilakukan, tapi tentu ada apa nih bahannya seperti itu ya. Pertimbangan tertentu ya yang dipikirkan. Terus untuk selanjutnya dari pengalaman Bapak nih Pak, dalam mengambil sebuah keputusan tentu dirasa dampaknya mungkin ada yang efektif, sangat efektif, atau kurang mungkin. Nah, dalam hal apa melihat kebijakan itu dirasa oleh Bapak itu efektif? Iya, kebijakan tentu dari hasil ya, outputnya, output dari kebijakan itu sendiri ya. Misalnya kebijakan kaitan dengan peningkatan mutu hasil belajar, tentu kan ada peningkatan mutu sarana prasarana, peningkatan mutu sumber daya manusia kan. Kemudian dilihat, tentu saya melakukan monet itu ya, monitoring dan evaluasi ya, refleksi. Nah, monet ini kan berjalan bukan di belakang tapi mengiringi dengan perjalanan programnya. Nah, tentu dari monet-monet yang time-nya yang pendek, yang kemana jangka panjang tentu bisa dilihat kira-kira efektif enggak kegiatan itu. Misalnya kayak Kombel nih ya, ini efektif enggak, sampai ada peningkatan hasil belajar. Saya lihat dari berbagai kan, dari gurunya, dari prosesnya, dari outputnya, nilai seperti itu. Diukur dari itu aja. Terus ini Pak, tadi yang sudah efektif sudah. Nah selanjutnya kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menghadapi atau mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Yang dihadapi kaitan dengan dilema itu tentu keyakinan nilai-nilai yang kita anut ya, dan juga secara emosional dengan si penerima kebijakan ya, seperti itu. Nah itu yang susah gitu ya. Misalnya saya dengan bapak secara personal dulu kenal lama gitu ya, kenal. Kedua sering minta tolong misalnya gitu ya, sering membantu kegiatan. Satu sisi ada kebijakan yang harus saya putuskan dan ini tidak enak, dalam artian baik sebetulnya, misalnya baik, misalnya dengan orang itu dari segi kebijakan baik, tapi kan misalnya ngajarnya pindah dari kelas 10 ke kelas 11, sementara sebelumnya mengatakan saya nggak mau, dia mau di kelas ini aja, level ini saja, tapi kan kebijakan harus diputuskan ya. Nah ini kan paling itu saja yang sering menjadi dilema ya. Tapi sebagai pimpinan ya kita harus ngambil kebijakan
ketika rekan kita yang sering menolong, sering membantu, ya, atau punya peran yang besar bagi institusi, bagi sekolah, itu harus menerima dampak dari sebuah kebijakan yang saya putuskan. Tentu saya harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya emosional, gitu ya, emosional. Tapi lebih kepada dampak bagi institusi, tidak ke dampak psikologisnya, gitu ya, tapi ya itu tadi memang akan menemukan pada satu titik akan ketemu seperti itu, begitu. Nyambung nggak? Kan yang jelas. Untuk selanjutnya, untuk beberapa kasus yang berhubungan dengan dilema etika, apakah ada fase-fase tertentu, misalnya untuk kebijakan-kebijakan yang mengandung kasus dilema ini ada jadwalnya menyelesaikan, atau biasanya insidental langsung di tempat, ataukah memang penyelesaiannya itu ada prosedur atau jadwal tertentu, Pak? Kalau secara umum kebijakan itu kan disampaikan untuk pada momen-momen tertentu, ya, awal tahun atau pembinaan rutin, gitu ya. Tapi pada sisi hal yang lain tentu kalau yang terjadwal seperti itu, tapi pada sisi yang lain tentu ada kebijakan sifatnya insidental, seperti yang tadi kasus-kasus tadi, ya. Jadi memang pada setiap hari itu dilemanya seperti itu, kelas kosong, ya. Yang melihat kelas kosong, siapa yang ngajar Pak Haji misalnya, misalnya seperti itu kan. Tentu saya mencari data dan kemudian perlu memanggil, gitu ya, kita panggil, kita selesaikan. Jadi memang ada itu tadi, bagian dari monet itu kan berjalan terus. Kemudian ada yang sifatnya insidental, tentu kita putuskan dan memanggil para wakil, gitu ya, atau di tata usaha kita memanggil guru yang bersangkutan. Terus selanjutnya Pak, mungkin dalam pengambilan keputusan atau pengujian keputusan itu apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut? Tentu ada, ya, misalnya di manajemen para wakil, ya. Salah satunya itu, ya, kalau yang melekat itu kan yang sering di sekolah terutama, ya, yang untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan program sekolah, itu para wakil yang membantu untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Yang untuk level yang lebih luas tentu para guru, gitu ya, kita ada diskusi dan sebagainya. Itu mungkin. Dan ini mungkin sebagai penutup, Pak, dalam diskusi kita, dari beberapa hal yang sudah disampaikan, mungkin Bapak bisa sharing apa pembelajaran yang bisa diambil nih dari kami sebagai CGP. Petik pengalamannya itu kira-kira apa dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema IPK ini, Pak? Yang paling penting itu pertama tentu pengetahuan, ya. Pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan kita putuskan secara keilmuan. Yang kedua, pengelolaan, pengendalian emosi, gitu ya. Emosi ini di sini kan bukan lebih ke marah, gitu ya. Banyak hal, ya. Empati tadi kan, kemudian tentu keputusan yang kebijakan itu harus mudah dipahami, gitu kan. Keterampilan itu harus kita miliki, gitu ya. Membuat kebijakan yang mudah dipahami oleh semuanya. Kemudian
jawab. Jadi ketika inti dari kepemimpinan itu kan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran kelas bertanggung jawab kan. Dia kan ngambil keputusan tuh dalam belajar itu kan, tercapai atau belum gitu kan, tujuan belajarnya, metodenya tepat atau tidak, itu kan keputusan. Ya, ketika dia memutuskan mau ceramah aja, dia pertimbangkan dulu bahwa di sana ada gaya belajar yang daya tangkapnya kurang gitu ya. Nah, itu kan ngambil keputusan. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau keterampilan pengelolaan dirinya bagus, pengelolaan diri. Kalau dia punya pengetahuannya, belajarnya terus gitu, karena ilmu kan terus berkembang. Nah jadi itu yang harus kita miliki itu. Kemudian banyak hal lah, spiritual aktivitas kita sebagai orang agama itu kan harus tuh jadi landasan juga ya, emosional kita, keterampilan komunikasi kita, dan itu harus terus ditingkatkan terus. Susah, nggak bisa dalam waktu pendek ya, sambil berjalan. Itu mungkin yang perlu Bapak dan Ibu lakukan sehingga nanti pada saatnya intinya tadi kan, ketika harus mengambil kebijakan yang dua-duanya baik, Bapak Ibu sudah memutuskan dengan baik. Itu aja kan, dua-duanya baik, cuma yang terbaik. Seperti itu, dan itu nggak bisa, pokoknya udah seperti ada berbagai macam pertimbangan termasuk kematangan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pengalaman bagi kami bisa belajar dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Mary, Miss Mary nih. Mohon maaf nih mengganggu nih waktunya. Saya datang ke sini, mampir ke sini, ada yang ingin saya diskusikan dengan Miss Mary terkait masalah bagaimana sih Miss Mary mengambil teknik-teknik pengambilan keputusan yang terkait masalah keputusan-keputusan yang mungkin berhubungan dengan dilema etika. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah Miss Mary sudah banyak pengalamannya dibandingkan saya. Nah, saya ingin menggali informasi terkait masalah itu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Miss Mary yang terkait masalah yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, di Kumnamu ini selama Miss Mary menjadi kepala sekolah, kira-kira ada nggak menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak Edi, untuk pertanyaannya sebenarnya udah pasti ada, ya kita pasti menemukan yang namanya dilema etika ketika ada dua hal yang harus dipilih untuk kita jalankan, walaupun ya sebenarnya yang kedua itu penting ya diputuskan dan harus memang dijalankan, tapi kita dalam kondisi kadang harus dituntut memilih satu. Nah, memilih satu. Jadi caranya untuk memutuskan ini ya kita melihat persenan kira-kira seberapa banyak. Kalau yang dilema, kalau keputusan yang ini, hal yang ini kita putuskan berapa banyak pengaruhnya, dan yang satu lagi juga berapa banyak. Nah itu kita lakukan secara musyawarah bersama guru, nanti lihat banyaknya pengaruh dari, kalau kita pertimbangkan nanti pengaruh yang keputusan yang pertama ini kira-kira sangat besar tidak. Nah kalau memang sangat besar itu harus dipilih. Itu Jadi harus melihat dipilih. dampak Ya, dampak dari apa yang kita putuskan ke depannya. Kalau memang dia besar dan sangat bermanfaat sekali dan hampir seluruh warga sekolah merasakannya, itu yang kita putuskan. Walaupun yang satu lagi memang sangat baik dan harus dijalankan, tapi kita prioritaskan yang lebih besar dulu. Oke, jadi di sini melihat hasil dampaknya ya, Ya, ke depannya bagi sekolah, terutama bagi rekan-rekan guru atau bagi murid betul. atau siswa ya. Ya betul. Oke,
pertanyaan selanjutnya, dari kasus-kasus itu bagaimana tuh cara menjalankan atau mengambil keputusan dari kasus, misalnya contoh ada kasus apa A misalnya, terus cara mengambil keputusannya bagaimana tuh realnya, diskusi dengan guru dan yayasan mungkin atau bagaimana Ya. teknisnya? Ya, pasti kalau dalam mengambil keputusan itu saya tidak pernah memutuskan sendiri. Saya ada pertimbangan ya yang harus disampaikan kepada semua pihak-pihak yang terkait, apalagi di sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan. Ya sebelum kita sampaikan ranahnya ke yayasan, kita akan bersama guru dulu, bersama diskusi, dan kemudian kita sampaikan kepada koordinator sekolah, ya, dan habis itu akan disampaikan kepada yayasan dan akan diputuskan kalau memang kasus-kasus tersebut atau hal tersebut memang diselesaikannya seperti itu caranya. Itu. Jadi seperti itu ya yang dilaksanakan. Iya. Ini berhubungan dengan pertanyaan ketiga ini. Jadi prosedur langkah-langkahnya, misalnya ada suatu kasus A ini diambil keputusannya oleh ibu, terus diskusikan itu sama gurunya. Iya. Nah contohnya kita kan udah beberapa kali melaksanakannya. Pertama masalah siswa, ya, masalah siswa yang memiliki masalah pergaulan. Nah, pergaulannya yang sudah menyimpang dan yang hampir sudah mencoreng nama baik sekolah. Nah, pasti ini kita tidak langsung main keluarkan aja tuh siswa, tidak. Tapi kita lakukan dulu bersarapat dulu dengan orang tua. Nah, kemudian karena tapi sebelumnya kita sudah memiliki hasil bukti ya pelanggaran pergaulan anak tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Kita sudah banyak bukti. Nah, ini kita kumpulkan, kemudian nanti dengan guru BK. Sudah di treatment ya sama guru BK ya? Guru BK, dan nanti dengan orang tua, kemudian dengan guru semua. Lalu ketika orang tua keberatan dengan solusi tersebut, ya, lalu kita akan bicara juga dengan misalnya pengawas juga kita libatkan. Ya, karena kita selalu memutuskan hal apa itu, kita selalu melibatkan pengawas. Karena supaya apa? Kita itu kalau di luar, ya di luar ada hal yang mungkin ada komplain, ya atau tidak setuju, dinas sudah mendukung kita. Ya, jadi kita tetap di ranah pendidikan yang benar, kita dalam jalan yang benar. Makanya dulu waktu siswa yang bermasalah itu, pas itu akhirnya orang tua memutuskan anaknya pindah. Jadi bukan kita yang waktu itu kita hanya melakukan solusinya, kita bina anak di sini. Tapi dengan catatan ada syarat-syarat yang harus dipatuhi orang tua. Tapi karena orang tuanya mungkin keberatan dan juga mungkin berpikir nanti ada lagi hal yang bisa menyebabkan anaknya bermasalah lagi, akhirnya memutuskan ya anaknya pindah sekolah, dan kita juga akhirnya menyetujui. Ya, karena itu permintaan orang tua, itu masalah pergaulan anak. Kemudian kasus yang lain juga ada masalah ekonomi mungkin. Kalau swasta kan kita ini swadaya. Nah, biaya operasional kan dari SPP. Nah, ada anak memang dari awal masuk sini harus di sini sekolah. Padahal standar ekonominya, mohon maaf, itu kurang. Tapi kita sudah ada perjanjian memang di awal, dan kita sudah kasih gambaran kepada orang tuanya, jangan dipaksakan. Nah, akhirnya orang tuanya nyanggupin. Kalau memang sekolah mau membantu, bantulah, kami bantu. Karena anak sudah tidak mau sekolah lain, harus di sini sampai nangis. Iya, jadi kita menjaga perasaan anak. Nah, akhirnya kita putuskan, tapi bikin perjanjian. Tapi setelah bertahun dan sekarang sudah plus 12, orang itu melanggar perjanjian. Dan kita selalu coba ya hubungin, dan akhirnya komunikasi dengan guru juga bagaimana, kemudian dengan yayasan, karena yayasan juga sudah kasih keringanan, bahkan sudah tambahin lagi keringanan, tapi orang itu tidak ada etika. Akhirnya kita bawa kasus ini ke pengawas. Nah, pengawas akhirnya kasih solusi juga, dan orang tua yang tidak terima
dia pergi melapor ke KCD, tapi ternyata KCD karena kita mempunyai perjanjian dan juga bukti, ya KCD juga memihak kita. Nah, jadi akhirnya orang tuanya menyepakati perjanjian baru lagi dan melakukan perbaikan administrasinya. Akhirnya tunggakannya kemudian lagi dicicil. Itu kasusnya. Jadi kita tetap kerjasama juga dengan ini ya, iya, dengan dinas terkait dengan ya. dinas juga. Betul ya. Iya. Oke. Dari hal-hal yang tadi sudah dibicarakan oleh Miss Mary, menurut Miss Mary ini dalam pengambilan keputusan itu hal-hal apa saja yang dianggap efektif Iya. dalam mengambil keputusan kasus-kasus tersebut? Hal yang paling efektif itu dalam menyelesaikan solusi itu adalah menurut saya ada solusi yang paling tepat tanpa merugikan pihak manapun, justru menguntungkan pihak yang manapun. Itu kalau menurut saya langkah yang paling efektif, karena misalnya saya harus dengan koordinasi guru, jadi semua sama-sama bertanggung jawab. Nah, kita dengan yayasan juga akhirnya bertanggung jawab. Kita dengan dinas juga akhirnya juga ikut bertanggung jawab, begitu. Jadi sama-sama. Jadi ada win-win solution ya. Iya. Jadi sama-sama enak dan dalam Iya. pengambilan keputusannya. Iya, betul. Jadi dengan melibatkan berbagai pihak, menurut Miss Mary lebih efektif ya. Iya, lebih efektif. Dalam melihat kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ini challenge nih, tantangan nih terkait masalah kasus-kasus ini dan kasus-kasus mungkin kedepannya yang sejenis dengan kasus-kasus yang sudah pernah dihadapi. Challenge-nya apa tuh? Tantangannya apa tuh? Pasti ada. Dari guru juga pasti ada. Iya. Ada guru yang keberatan Tuh. dan paling frontal. Nah, ini tantangan. Karena baru kita harus sepakat. Bagaimana kita kalau mau menjalankan, kita belum sepakat 100%. Tuh. Nah, jadi yang pastinya kita harus mendekati guru tersebut. Kita kasih pendekatan, kita kasih gambaran, kita kasih pengertian ya, supaya paham maksud kita ini seperti ini. Jadi kadang-kadang itu, kan ini terkait nama baik sekolah. Kalau begini terus, nah dia langsung gitu pemikirannya. Nah, jadi kan bilang, itulah tugas pendidik. Kita harus berusaha, memang ada resiko dari apa yang kita putuskan. Tapi intinya, ya resiko itu bisa kita perkecil kalau kita semua sepakat. Begitu. Oke, Iya. jadi melihat dalam konteks tadi, challenge-nya itu dari Dari dalam guru. diri ya, dari Ya. guru, mungkin dari orang tua ya. Ya orang tua juga. Pasti ya. Nah, karena orang tua yang banyak, kadang orang tua seenak dewe. Dengan sekolah, ya seenak dewe. Ya, pasti apalagi anak-anak kan. Ya kalau ada orang tua yang pengertian sih sangat baik mendukung. Iya. Tapi ada orang tua yang kurang, ya kurang mendukung. Kalau anaknya kita gini, orang tua terlalu membelain anaknya, padahal dia lagi bermasalah. Jadi kita mau menyelesaikan masalah anak, orang tua kurang mendukung, akhirnya ditentang juga. Gimana mau selesaikan anaknya lebih baik lagi kalau orang tua tidak mendukung. Oke. Jadi Jadi ada termasuk. challenge-nya di situ ya. Iya. Dari dalam maupun dari luar ya. Iya. Satu lagi yayasan, karena ini kan yayasan Korea. Betul. Kadang penyampaian kita itu sulit dipahami mereka. Komunikasi bahasa ya. Bahasa ya, kendala bahasa ya. Ya. Dan juga mereka itu kan punya sistem pendidikan jauh berbeda dengan di Indonesia. Nah, jadi ketika kita menjalankan program ini, mereka bertanya, kenapa birokrasinya seperti itu? Nah, ini kita menjawabnya harus pintar kepada mereka. Ya, jadi benar-benar kita harus paham. Jadi tugas kita di sini bukan hanya mengajar, tapi kita harus paham pendidikan nasional itu untuk kita sampaikan kepada orang luar seperti apa. Nah, jadi kesulitan seperti itu. Kenapa birokrasi seperti ini di Indonesia? Gitu. Karena mereka ingatnya sistem pendidikan di Korea itu seperti apa. Dia ingat di Korea mungkin Nah, ya. iya. Sedangkan Itu. kontradiksi dengan apa yang ada di sini mungkin. Iya, betul Pak. Itu tantangan kita itu. Challenge ya. Ya, apalagi bahasanya kita susah mengerti. Mereka juga susah bahasa kita. Ya kadang titik temunya susah. Challenge-nya di situ ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan ke-6 nih. Dari melihat kasus-kasus tersebut, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan atau hanya sekedar bentuk prosedural atau insidental mungkin? Kalau dia terjadwal,
sepertiga tidak. Iya ya. Ya, tapi kalau ada kejadian baru kita akan lakukan namanya penanganan. Tapi kalau memang dia secara terjadwal paling sekali semester, mau masuki semester baru kita ada namanya refleksi, evaluasi hal apa yang menjadi perbaikan di semester lalu untuk semester ini. Tapi itu kan hanya itu bukan kasus. Tapi yang kasus yang harus ditangani itu biasanya ya ada kejadian baru Baru secara detail langsung ditangani ya langsung baru ya. tangani langsung kita lakukan prosedurnya. Oke, Iya. seperti itu. Jadi secara umum lebih cenderung ke arah insidental ya. Iya, Kalau hal yang bersifat jadwal atau masalah-masalah tertentu mungkin diselesaikan secara prosedural ya. iya. Selanjutnya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut ada faktor-faktor atau seseorang atau tokoh yang mempermudah nggak dalam proses pengambilan keputusannya? Tidak ada. Karena tapi sendiri keputusan untuk bersama. Ya, pendukung yang orang terdekat nah, dari ini yang beliau kita sampaikan ini yang sering selalu terlibat dengan keputusan-keputusan yang berlaku di sekolah. Bahkan komite ini yang bertugas untuk menjelaskan lebih lagi Orang yang mengerti ya. Kita di akhir sesi ini ada satu pertanyaan lagi berdasarkan hal yang sudah disampaikan tadi, apa yang bisa Miss Mary petik dalam proses pengambilan keputusan kasus tersebut? kesimpulannya itu yang pastinya dalam penanganan ada kasus ini berarti bukan untuk saya tapi untuk sekolah. Nah, pastinya kita jadikan juga sebagai pelajaran bersama dan manfaatnya buat kita bersama. Jadi semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Pelajarannya bagaimana mulai Ya, menemukan kasus yang sama kita sudah bisa mengantisipasi. ya betul. Oke, baik, terima kasih. Proses kegiatannya mungkin kita diskusi panjang lebar terkait masalah pengambilan keputusan terutama pengambilan sekolah bisa saya yang lebih punya pengalaman ada Sama. terima kasih.